Nah, ini kejadian di Teh Dewi pada anak saya. Kan anak-anak itu hobi baca gitu. Karena memang dari dalam kandungan ya ngajar, ya dibawa ngajar. Dan saya kan seringnya membacakan karena selain mainan juga baca buku. Karena baca bukunya banyak, kadang-kadang kepada guru itu seolah-olah ngajarin gitu. Pak, aku tahu udah ini. Jadi guru belum selesai, aku tahu ini. Nah, itu kan jadi masalah sebenarnya kalau di sekolah-sekolah non Montessori gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, itu kan tadi mungkin kendala teknis. Bagaimana ya mengenalkan gitu kepada orang tua ataupun guru bahwa setiap orang itu memiliki konstruktivisme yang berbeda atau apa konstruktivisme pengetahuan awal yang berbeda gitu ya. Boleh jadi si orang yang kutu buku dia pengetahuan awalnya malah justru melebihi kita gitu, orang tua atau guru. Ini caranya biar orang tua nggak ngerasa digurui gitu. Kadang orang tua suka, ih kamu tuh dilahirkan sama mama tuh yang lebih tahu asam garam tuh lebih dikuasai. Gimana ya? Biar kita tuh nyambung gitu ya, bahwa anak tuh diakui loh, mama ini aku kan baca gitu. Ada mamanya yang belum baca. Gimana nih Teh? Iya. Iya, kadang kalau saya lebih dahsyat lagi Teh. Kadang-kadang saya tahu anak saya itu suka sejarah misalnya gitu ya. Anak saya itu contohnya misalnya suka sejarah, dia suka geografi gitu ya. Tapi betapa kagetnya asal ditampar gitu ya, ketika saya ngelihat hasil ujiannya itu nilainya 0. Hasil ujiannya 0. Padahal saya tahu banget gitu, anak itu tahu gitu ya tentang Perang Dunia Kedua lah, tentang Perang Dunia ke-1, tokoh-tokohnya dia hafal. Somehow historinya 0 gitu. Nah, saya dalam kondisi yang sebaliknya dari Teteh tadi gitu ya. Kalau saya dalam kondisi yang kenapa ya? Nah, yang penting sebetulnya dari dua kondisi yang berbeda tadi, entahlah anak itu melebihi dari apa yang dituntutnya, atau anak itu justru tidak menunjukkan dari apa yang dipahaminya gitu ya, dua kutub ekstrim itu. Yang penting untuk kita jangan panik sebetulnya. Maksudnya jangan kelihatan bahwa kita sedang mencari tahu, sedang menggali, sedang menghakimi. Itu yang paling nggak boleh. Judging itu harus jadi apa ya, harus dihapus dari komik kita lah gitu, dari kamus kita tuh harus dihapus. Menilai, menjudge, menghakimi gitu ya, mendefine anak, wah anak saya mah pemalu, ya, anak saya mah udah memang jago kandang. Banyak banget kan yang ada istilah itu di kita gitu. Anak saya memang jago kandang, di rumah aja pintarnya, di sekolah mah pangbodona. Wah itu udah harus dihindari, itu harus di-erase banget, harus dihapus banget dari kita sebagai ibu gitu ya. Itu tugas pertama sebenarnya gitu. Kalau itu sudah ada bahwa tidak boleh dihakimi, tidak boleh dijudge gitu ya, tidak boleh dinilai, anak kita tidak boleh dilabeli apa-apa, berarti kita juga siap untuk tidak melabeli diri kita gitu ya. Artinya kita siap duduk bareng dengan anak. Oh iya nak, jadi sama-sama 0 Teh, sama-sama 0 gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Padahal kita lebih tahu tentang hal itu gitu ya. Oke, kamu dapat dari mana? Dari sini Bun. Wah dia lebih tergali tuh, malah bisa jadi antusias dia akan terpupuk terus gitu. Dari sini Bun, nih ya YouTube-nya tuh ini, podcastnya ininya ini ya. Sesuatu yang kita belum tahu malah jadi tahu kan gitu. Sambil sebetulnya pada waktu yang bersamaan kita melakukan evaluasi gitu ya. Oh berarti selama ini dia online itu yang dia searching apa, yang dia baca apa, selama ini buku yang dia pilih itu kontennya apa, kan kayak gitu. Jadi intinya sebetulnya jangan panik, jangan ngejudge dulu gitu ya, dan siap memposisikan diri senetral mungkin untuk zero ya gitu, sama-sama dulu gitu. Kalau udah equal nanti enak kesananya gitu ya. Baik kita yang mau menyampaikan lebih atau mau menerima lebih dari anak itu. Kadang sebenarnya untuk anak kita ya Teh ya, untuk anak kita yang sekarang yang udah di atas milenial nih ya, sebetulnya mereka udah digital banget gitu ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan suami tentang ini gitu ya. Anak kita tuh udah digital banget gitu. Mungkin untuk kita belajar tentang software baru itu butuh seminggu misalnya gitu ya. Tapi anak kita mungkin hanya butuh 1 hari kan gitu. Kita butuh 1 hari, anak kita mungkin butuh 1 jam gitu kan. Demikian juga dengan arus informasi gitu. Kita mungkin baru baca setelah diberitakan. Anak kita mungkin sudah baca sebelum diberitakan gitu. Jadi apa namanya, kalau kita sebagai orang tua sudah punya kesadaran bahwa
bukan mendewakan anak juga ya Teh ya, maksudnya bahwa anak kita yang paling bagaimana, bukan, tapi kita menerima bahwa anak kita ada potensi untuk ke situ, jadi kita juga menjirokan kitanya gitu supaya kita bisa sama-sama belajar.